Yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan sudah berkati kami semua untuk kami boleh mengadakan ibadah online. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kami semua yang di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba melakukan apa yang harus hamba lakukan dan Tuhan perintahkan. Berkati Tuhan, berkati semua umat-Mu yang mendengar firman ini. Berkati semua umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat mereka yang mendengarnya. Dan mereka diubah hatinya, pikirannya, memori kehendak kemauan bebasnya, supaya mereka mengutamakan Tuhan Yesus daripada segalanya. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kami harus siap sebagai 5 gadis bijaksana yang sudah mempersiapkan pelitanya buat menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami semua juga menjadi budak-budak yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta. Sehingga kami semua menjadi hamba-hamba yang rajin, hamba-hamba yang penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, sucikan, kuduskan setiap firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini tetap diberi kesehatan, saudara dan saya tetap sehat, luar biasa. Saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap memelihara firman-firman di dalam kehidupan kita semua. Supaya saat Tuhan Yesus datang, kita tetap didapati iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin. Mari, hari ini kita akan belajar tentang penghakiman yang terakhir. Ya, episode 5 dan sudah terakhir. Saudara-saudaraku masih ingat apa saja yang akan dihakimi oleh Yesus Kristus? Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan dalam perumpamaan, yaitu pemisahan antara domba dan kambing. Saudara masih ingat pemisahan antara domba dan kambing ya, yang pertama. Yang kedua 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu pemisahan orang benar dan orang jahat ya. Terus kemudian pemisahan gandum dan ilalang. Masih ingat? Dan sekarang yang terakhir yaitu perumpamaan tentang talenta ya. Jadi hari ini judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Kita lihat di sini perumpamaan tentang talenta berhubungan erat sekali dengan perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di sini kita akan lihat ada 3 budak yang diberi talenta sama tuannya. Nah, kita tinggal pilih mau jadi budak pertama, kedua atau ketiga. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara pilih yang bijaksana atau yang bodoh, pilihan ada ya. Kalau saudara belum mampu belajar, ya hari ini tapi Roh Kudus yang memampukan kita berdua. Amin. Roh Kudus yang membawa kita supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara tidak akan benar karena lewat firman Tuhan saudara dibenarkan. Amin. Nah, hari ini kita lihat, kita buka saudaraku di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, kita baca, kita simak satu persatu ayat demi ayat ya. Saya nanti baru akan bahas di belakangnya. Amin. Yuk, silakan. Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu
lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyainya padanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, lanjut. dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara, hari ini kita belajar tentang talenta. Ternyata talenta itu adalah erat ya sekali hubungannya dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, di situ bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama seseorang akan pergi, seorang pria akan pergi ke luar negeri, pergi jauh ke luar negeri. Lalu dia, karena dia orang kaya raya, dia panggil budak-budaknya. Budak pertama diberi tanggung jawab 5 talenta, budak kedua diberi 2 talenta, dan budak yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, saat itu setelah diberi tanggung jawab masing-masing, dilihat siapa yang setia, siapa yang tidak. Tuannya itu sudah tahu kelakuan budak-budaknya itu ya. Kita gambarkan bahwa seorang pria yang sedang pergi ke luar negeri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan pergi ke surga. Saat itu Tuhan Yesus belum di surga, masih di bumi. Dia akan pergi ke surga, tapi dia tinggalin semua
harta-harta benda yang Tuhan Yesus punya ditinggalin buat hamba-hambanya, buat pelayan-pelayannya, buat pengikut-pengikutnya, buat semua orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Amin. Kelakuannya, perbuatannya, tingkah lakunya diberikan, dikasih contoh, dikasih talenta-talenta. Jadi saudara dan saya, sebanyak orang di muka bumi ini Tuhan kasih. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Tinggal Tuhan Yesus tahu kemampuan kita. Kita aktifkan tidak? Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menolong kita, membimbing kita, untuk menjalankan kehidupan hari semakin hari jahat. Kita berpegang kepada Tuhan tidak, berfokus kepada Tuhan apa tidak. Di sini kelihatan saudaraku. Amin. Nah, kita lihat di sini, kita fokus di 5 talenta. Talenta pertama dikasih 5 untuk pegawainya, untuk budaknya ya. Budaknya adalah, atau pegawainya adalah kita, umat Tuhan. Jadi orang yang keluar negeri ini adalah kita. Tuhan Yesus kasih perumpamaan dia sendiri, dan budak-budaknya adalah murid-muridnya, atau hamba-hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan, atau umat Kristiani, umat yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Amin. Di sini perumpamaan kerajaan surga seperti ini Tuhan berikan. Nah, kita buka di ayat 21-nya. Nah, kata kuncinya di ayat 21. Budak pertama, kata kuncinya di ayat 21. Lalu datanglah hamba yang menerima 21, maka tuannya itu kepadanya. Nih yang 5 talenta, dia begitu tuannya datang untuk memperhitungkan tanggung jawabnya nanti dalam penghakiman, tuannya akan datang. Ya, Yesus yang tadi pergi sebagai pria yang pergi jauh ke luar negeri, Yesus akan datang. Sama, pria ini akan datang meminta pertanggungjawaban. Tuhan Yesus datang dalam penghakiman, minta pertanggungjawaban kepada saudara dan saya. Di muka bumi sudah berbicara soal apa? Di muka bumi sudah engkau perbuat apa? Di muka bumi apakah engkau sudah menolong saudara-saudaramu yang susah dengan diberi harta sekian? Apakah engkau sudah memberkati orang lain? Apakah engkau sudah memberkati gereja rumah Tuhan? Apakah engkau sudah memberkati panti jompo, yatim piatu dari uang yang Tuhan sudah berikan, dari berkat yang Tuhan sudah berikan, dari ilmu, dari pengetahuan, dari kesaksian? Apa yang sudah Tuhan, apa yang saudara sudah berikan sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai pengikut Kristus? Ini yang Tuhan mau. Nah, ini gambaran dari 1 budak pertama diberi 5 talenta. Kata kuncinya di sini. Tuhan Yesus memuji di sini. Tuannya memuji di sini saat diperhitungkan. Maka kata tuannya itu kepadanya di ayat 21 ya. Baik sekali perbuatanmu. Waduh, di budak yang pertama dibilang baik sekali perbuatanmu. Di hamba yang pertama dibilang baik sekali perbuatanmu. Perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Hambaku yang baik di mata Tuhan dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi orang-orang yang masuk surga ini yang dikatakan baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Ya, Tuhan Yesus bilang, hai hambaku yang setia. Di 5 talenta, hamba pertama atau budak pertama. Yang budak kedua atau hamba yang kedua, kita buka di ayat 23. Tuhan Yesus bilang apa lagi? Di budak yang kedua, dia diberi 2 talenta. Diminta pertanggungjawabannya, dapat 2 talenta. Di yang pertama 5 talenta, diminta pertanggungjawabannya, dapat 5 talenta. Amin. Nah, di yang kedua ini kita akan baca di ayat 23. Tuhan Yesus bilang apa nih kepada hamba yang diberi 2 talenta? Maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali. Sekali lagi, baik sekali. Saudara dan saya baik sekali tidak di mata Tuhan. Apanya yang baik, Bu? Di sini dikatakan perbuatanmu di muka bumi ini. Perbuatan saudara dan saya baik sekali tidak di mata Tuhan. Bagaimana, Bu, caranya baik di mata Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Itu yang dianggap baik oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara di sini lihat, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Hambaku yang baik. Yesus bilang, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah ke dalam kerajaan surga, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi masuklah ke dalam kerajaan surga. Di surga ada kebahagiaan seperti Tuhanmu, seperti Tuhan Yesus. Amin. Saudara lihat, 5 talenta mendapat keuntungan 5 talenta. 2 talenta mendapat keuntungan 2 talenta. Ini berbicara masalah perbuatan, bukan keuangan, bukan rentenir, bukan atau apa-apa. Ini tentang perbuatan yang Tuhan minta perbuatanmu. Ya, bukan apa-apa. Jadi saudara simak firman Tuhan ini, ya, bukan tentang riba, bukan tentang memiutangkan orang lain, bukan. Saudara jangan salah tafsir. Ini Tuhan bilang tentang perbuatanmu, baik sekali perbuatanmu itu. Di sini seperti itu. Bagaimana, Bu, tentang hamba Tuhan yang ketiga, tentang budak yang ketiga yang diberi 1 talenta? Kita buka kata kuncinya di ayat 26. Ya. Di ayat 26 dikatakan, maka jawab tuanku itu, hai kamu hamba yang jahat. Ternyata 1 talenta, diminta pertanggungjawabannya, cuma punya juga 1 talenta. Kenapa? Dia takut. Dia masukin ke lubang tanah. Dia simpen di dalam tanah. Karena dia takut. Saudara dan saya, ketika saudara takut menghadapi kehidupan di bumi, saudara cemas menghadapi kehidupan di bumi, saudara pusing menghadapi masalah di bumi, saudara lagi ada masalah, saudara ada lagi pergumulan, tapi saudara takut, itu saudara menjadi budak yang ketiga yang mempunyai 1 talenta. Saudara sibuk mikirin persoalan saudara, saudara sibuk mikirin masalah-masalah saudara, saudara cuma sedih, bukan bersuka cita. Kenapa? Ketika saudara ada masalah, saudara harus mengucap syukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi 5 talenta yang luar biasa. Tapi saudara memilih menjadi 1 talenta. Kenapa? Akhirnya saudara menjadi budak yang jahat di mata Tuhan. Kenapa mikirin masalah-masalahmu, mikirin dosa-dosamu, hidup di dalam dosa, mikirin kesalahanmu, mikirin ketakutan, mikirin kecemasan, mikirin stres untuk menghadapi bumi ini. Saudara salah sendiri. Di sini perbuatan yang akan dihakimi. Bagaimana, Bu? Dengan yang punya 1 talenta, diminta pertanggungjawabannya cuma 1 talenta. Kenapa? Dia ketakutan. Dia punya rasa cemas, punya rasa kepahitan, hatinya masih kotor. Jadi barang siapa yang suci hatinya yang bisa lihat Allah. Tapi hatinya masih mikirin persoalan, mikirin masalah di bumi ini. Tidak kembali ke firman Tuhan, tidak kembali lagi ke firman Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara fokus kepada Tuhan Yesus, semua masalah Tuhan yang selesaikan. Amin. Nah, di sini di ayat 26 kata kuncinya di ayat 26 ini adalah hamba yang ketiga yang mempunyai 1 talenta. Tuhan Yesus bilang gini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara dan saya dianggap jahat dan malas ketika saudara mengikuti dunia ini. Ketika saudara fokus kepada persoalan saudara. Saudara dianggap hamba yang jahat dan pemalas. Saudara bertobat hari ini. Kalau saudara jadi hamba yang malas dan yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, hai hambaku yang jahat dan malas.
Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Amin. Maksudnya di sini firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, saya tidak menabur, tapi saudara yang menabur. Teman-teman saudara menjadi saksi. Firman Tuhan berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, tapi saudara malas. Tidak mau bergerak, tidak mau memberitakan firman, tidak mau jadi saksi. Disuruh jadi saksi, enggak, Abu takut. Disuruh jadi saksi, belum berani. Disuruh bersaksi, suruh mendoakan orang, enggak bisa, Bu, doanya. Saudara, semua gembala ingin umatnya belajar. Ayo menabur, menabur. Tuhan Yesus sudah menabur lebih dulu. Tapi saudara juga harus menabur. Karena saudara dan saya diberi pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Tuhan Yesus, kita disuruh melanjutkannya. Amin. Nah, menuai, dituai. Nanti Tuhan Yesus akan menuai orang-orang yang saudara beritakan firman, orang-orang yang saudara doakan. Itu Tuhan akan menuai. Akan dipulihkan rumah tangganya, akan dipulihkan ekonominya, akan dipulihkan hatinya, akan dipulihkan fokusnya. Yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, di situ kata kuncinya. Dan terakhir kata kuncinya di ayat 30. Di sini dikatakan terakhirnya ya. Di ayat 30 dikatakan, saudara nyimak ayat 30, Matius 25 ayat 30. Sebentar ya, ayat 30. Coba Jael baca. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuh, di situ hamba yang nomor 3 yang punya talenta 1. Dan campakkanlah, buang hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, ke dalam neraka, ya, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi, tangisan dan ketakutan. Jadi waktu nerima talenta, 1 talenta ketakutan, di neraka juga ketakutan. Seperti itu ya. Nah, saudara, kita lihat Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta. Beberapa hari sebelum dia ke Yeriko, Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang uang, yaitu mina. Menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang akan diperintah di masa depan. Ya, Yesus sudah mempersiapkan kerajaan Allah yang akan diperintah di masa depan. Yesus banyak sekali mengajar tentang perumpamaan-perumpamaan hal kerajaan sorga. Dan ini mengajarkan bahwa kehadirannya di bumi dan tanda penutup zaman. Yesus ajarkan semua dari kehadiran pertama di bumi sampai penutup akhir zaman. Lewat perumpamaan ini, Yesus menasehati para pengikutnya, yaitu tadi hamba-hambanya, untuk dengan rajin melakukan pekerjaan yang dia percayakan kepada kita. Yesus memulainya dengan perumpamaan kerajaan sorga itu. Juga Yesus sama seperti seorang pria yang akan pergi ke luar negeri, memanggil budak-budaknya, mempercayakan harta mereka. Ya, di ayat Matius 25 ayat 14. Silakan. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuh, jadi kerajaan surga seperti hambanya sedang keluar negeri, mempercayakan harta-harta di bumi ini, mempercayakan kehidupan di muka bumi ini. Saya dan saudara dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Yesus sebelumnya menyamakan dirinya dengan seorang pria yang paling luar biasa, yang akan pergi ke luar negeri untuk menjadi raja. Karena itu para rasul langsung tahu bahwa pria itu seumpama laki-laki yang akan pergi ke luar negeri. Laki-laki yang akan pergi ke luar negeri jauh, tidak kelihatan lagi. Nanti dia akan kembali, dia akan datang.
untuk memperhitungkan perbuatan kita masing-masing. Amin. Nah, sebelum pria itu pergi ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya dengan budak-budaknya. Yesus sudah melayani di muka bumi selama 3,5 tahun. Saudara, 3,5 tahun waktu yang cukup singkat, tapi padat materinya yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Kalau hamba-hamba Tuhan menyimak, sama seperti saya khotbah, saudara, dan saya tetap menyimak. Semua orang yang khotbah kita simak, kita fokus ke Tuhan, saudara dan saya pasti dapat 5 talenta atau 2 talenta, ya. Yesus sudah melayani di bumi 3,5 tahun. Dia sibuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan melatih para murid-muridnya. Melatih para murid-muridnya, saudara dan saya latihan baca firman, latihan menjadi saksi, latihan berdoa. Ya, dilatih, jangan semuanya nggak mau jadi pendengar aja, Bu. Nah, itu menjadi budak yang punya 1 talenta. Dia hamba yang malas, yang tidak mau bekerja di ladang Tuhan. Ya, itu urusannya pendeta, doain orang. Itu bukan bagian saya. Saudara, jangan seperti itu. Tuhan udah kasih talenta, kemampuan masing-masing, perbuatan masing-masing, ya. Lalu di sini dikasih tahu dia sibuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan melatih murid-muridnya. Tuhan Yesus melatih murid-muridnya supaya murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Tuhan Yesus, bahkan lebih. Tuhan Yesus bilang kemampuannya, kuasanya lebih diberikan karena ada Roh Kudus Tuhan yang menolong kita. Seperti itu. Sebentar lagi Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan dia yakin bahwa mereka akan terus melakukan pekerjaan itu. Nah, kita buka di ayat, apa sih, Bu, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan harus kerjakan, yang saya dan saudara harus lanjutkan? Ya, kita lihat ada berapa paket di sini. Ada 5 paket. Paket pertama yang harus dikerjakan di muka bumi ini, yaitu di Matius 10 ayat 7, silakan. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, pergilah, saudara sudah pergi menjadi saksi, sudah mendoakan orang, pergilah. Beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sekarang sudah dekat. Yang kedua, itu perintah pertama, ya, yang akan dikerjakan oleh kita semua. Yang kedua di Lukas 10 ayat 1, silakan. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, saudara, yang kedua 70 muridnya datang. 70 muridnya datang, diutus oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, diutus untuk menjadi saksi, diutus dua-dua untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan perbuatan yang baik di muka bumi ini di mata Tuhan, ya. Ke kota-kota dan untuk dikunjungi. Berikutnya di Yohanes 4 ayat 38, paket ketiga. Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, di situ dikatakan Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai, ya. Ini diberi contohnya, sembuhkanlah orang-orang sakit, katakan kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat, ya. Saudara ke rumah sakit, nengokin orang, doakan, itu saudara melihat bahwa kesembuhan sudah terjadi, mujizat sudah terjadi. Iman mereka yang sakit dibangkitkan. Ya, di sini Yohanes mengatakan bahwa mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usahanya. Itu di ayat di paket keempat. Penuaian telah menerima upahnya dan ia menyimpulkan buah
buah-buah dalam kehidupan yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ya, di Yohanes dikasih tahu bahwa yang menabur sama yang menuai sama-sama dapat pahala, sama-sama dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Di ayat terakhir, yaitu di paket kelima, yaitu Yohanes 14 ayat 12. Paket kelima, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuh, aku pergi kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, saudara dan saya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tidak main-main lagi, tidak ragu lagi, tidak cemas lagi. Saudara harus percaya. Ketika saudara punya persoalan, percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan beritakan. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada saudara dan saya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Amin. Jadi saudara akan diberi talenta yang lebih banyak lagi ketika saudara menjadi pekerja-pekerja yang tidak malas, ketika saudara berbuat yang baik kepada semua orang, ketika saudara melakukan firman Tuhan. Ya, tanpa firman kita tidak bisa masuk kerajaan Allah. Tanpa perbuatan firman yang kita lakukan, kita bakalan dapat penghakiman, ya, dibuang seperti pukat, seperti ikan, ya, dibuang yang ikannya jelek, seperti gandum dan ilalang. Saudara menjadi ilalang, dibuang. Jadi saudara bisa berbuat baik karena firman Tuhan. Amin. Nah, di sini Yesus berkata kalau 5 talenta akan menjadi 10 talenta, menjadi hamba yang baik dan setia. Kalau 2 talenta menjadi 4 talenta, dibilang hambaku yang baik, perbuatanmu baik dan setia. Kalau 1 talenta cuma dapat 1 talenta. Saat diberi talenta, saat diberi kuasa itu, saat diberi karakter itu sama Tuhan, dikasih modal, ya, karena diberi sesuatu kesanggupan masing-masing, lalu pergi ke luar negeri. Baru Tuhan Yesus pergi ke luar negeri. Amin. Setelah mendapatkan harta apa yang dilakukan oleh budak-budak itu atau oleh hamba-hamba itu, apa mereka adalah rajin menggunakan talenta dengan luar biasa? Ya, apakah mereka malas? Nah, saudara harus ukur dari diri saudara. Ternyata budak yang menerima 1 talenta itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan nggak suka, ya. Di ayat 30 dikatakan Tuhan tidak suka. Di ayat 30 dikatakan bahwa campakkanlah hambaku yang tidak berguna di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, amin. Saudara lihat, budak pertama dan budak kedua selalu dipuji Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, nah saudara lihat di sini, kita lihat pada zaman itu talenta adalah upah pekerja selama kira-kira 19 tahun. Ya, sang majikannya senang. 19 tahun disebut upah talenta. Memuji, bagus sekali perbuatanmu, baik sekali dan setia. Saya akan mengangkat kamu mengurus banyak lagi pekerjaan. Ya, kita buka di Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Ya, jadi saudara, ketika saudara dianggap baik sekali perbuatanmu,
saudara melakukan firman, berbuat baik kepada semua orang karena firman Tuhan, karena kekuatan Allah, karena semua untuk kemuliaan Allah, ini saudara dikasih tahu seperti ini. Ya, baik sekali perbuatanmu ya. Jadi saudara siap harus berbuat baik selalu kepada semua orang, terlebih kepada orang yang membenci kita, terlebih kepada orang yang menyakiti hati kita. Seperti itu yang Tuhan mau. Amin. Nah saudara, talenta itu dimiliki dan diambil dan diberikan kepada semua umat Tuhan, kepada semua hamba Tuhan. Di sini semua kepada budak-budaknya saat dia mau pergi ke luar negeri. Jadi saudara dan saya terima berkat Tuhan, terima talenta yang diberikan Tuhan. Setiap pagi saudara berdoa. Setelah berdoa saudara minta urapi dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas. Saya menerima semua talenta yang Tuhan berikan dan saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi Tuhan akan kasih kekuatan yang lebih besar lagi. Ketika saudara menerima 5 talenta, terus diberi kekuatan untuk memberitakan firman, untuk menjadi saksi, untuk mendoakan orang, ya, untuk menjadi berkat buat semua orang. Sebagai jemaat berbuat baik ke semua orang. Seperti itu ya. Dan majikannya yaitu Tuhan Yesus berkata ke setiap orang yang memiliki akan diberi lebih banyak. Jadi saudara dan saya ketika memiliki 5 talenta, 2 talenta akan diberi lebih banyak lagi. Diberi berkat yang berkelimpahan luar biasa. Diberi kesehatan yang luar biasa. Diberi kesaksian, perbuatan-perbuatan luar biasa akan menyertai saudara dan saya. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Lalu memiliki berkat-berkat yang berlimpahan. Dan mengenai setiap orang yang dapat 5 talenta atau 2 talenta yang sudah Tuhan percayakan, memiliki berkat yang berkelimpah. Amin. Memiliki kuasa yang berkelimpahan untuk menjadi berani, menjadi kuat untuk menghadapi hidup di bumi ini ya. Menjadi murid-muridnya, kita akan melakukan terus-menerus pekerjaan Tuhan. Menjadi umatnya, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah beri contoh selama 3,5 tahun. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang saudara dan saya lakukan tidak akan sia-sia. Saudara dihormati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus akan menghormati pelayannya. Yesus tidak mengharapkan hasilnya harus sama. Tapi yang Yesus mau setiap orang tetap bekerja, tetap melakukan perbuatan baik. Tutur katanya, perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya, karena kita nanti saat dihakimi, buku kehidupannya dibuka. Saudara benar-benar memang orang yang baik di mata Tuhan, perbuatanmu baik dan setia. Yang Tuhan minta di situ ya. Tetapi mereka tidak boleh bersikap malas. Kalau saudara jadi pemalas atau setengah hati, percaya sama Tuhan Yesus sih percaya, tapi nggak penuh. Ah, itu saudara orang yang bimbang, separuh hati, itu akan dimuntahkan. Firman Tuhan bilang begitu ya. Jadi saudara harus sepenuh hati dalam mengiring Yesus, dalam mengikut Yesus, dalam menanti-nantikan Yesus. Mereka harus rajin dan berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Jika murid-muridnya menjalankan tugas mereka dengan rajin, bahwa mereka akan diberi lebih banyak, ya. Dan janji ini pasti membuat mereka senang, yaitu mereka diperhitungkan di dalam kerajaan surga. Bu, apa sih itu yang bisa kita layak di dalam kerajaan surga, ya? Mereka yang terbukti layak menjadi warga kerajaan surga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paket lagi, yaitu 1. Pada hari penghakiman mereka akan diberi hak istimewa. Wow, keren ya. Apa sih Bu? Bukti kalau kita bisa masuk surga? Ngapain aja gitu loh. Yaitu 1. Pada hari penghakiman mereka akan diberi hak istimewa untuk mengambil bagian di dalam kerajaan itu. Wah, punya hak istimewa. Karena Tuhan Yesus adalah kita adalah imamat rajani, umat pilihan Allah, umat yang dipilih Allah. Ya, dan penghakiman, hakim yang agung adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengenal kita.
Jadi kita diberi hak istimewa. Saudara dan saya diberi hak istimewa, mau? Saudara harus lakukan firman. Amin. Paket yang kedua, mereka menunjukkan kesetiaan dan kerajinan di dalam kegiatan sehari-hari. Kesetiaan dan kerajinan, fokus kepada Tuhan. Ya, minggu depan kita temanya sudah fokus kepada Tuhan Yesus. Mereka akan menunjukkan kesetiaan, setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Kerajinan dalam kegiatan sehari-hari, ya, taat firman maksudnya. Paket ketiga, mereka akan menerima upah pada hari penghakiman. Saudara dan saya ditanya, diperhitungkan, ya, tanggung jawab yang sudah saya beri 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta diperhitungkan. Mana buktinya? Di sini. Mereka akan menerima upah pada hari penghakiman. Berikutnya yang keempat, orang benar menunjukkan kasih dan kesetiaan mereka di dalam hal yang kecil. Hal yang kecil mereka tetap setia, tetap rajin, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Paket terakhir adalah paket kelima. Pada akhir zaman mereka akan dihormati oleh Allah, dihormati oleh Tuhan Yesus sebagai hamba yang perbuatannya baik dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini selesai pemberitaan firman Tuhan. Dan mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami boleh menjadi hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang mempunyai perbuatan baik di mata Tuhan dan yang tetap setia, hamba-hambamu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati yang menonton channel YouTube Betani Jakarta ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh tertanam, termaterai di hati mereka. Dan mereka menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat penghuni surga yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami akan turut rapture di dalam pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apapun yang terjadi di dalam muka bumi ini. Kami tetap mengucap syukur dan kami fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai dan hamba-Mu percaya firman ini menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih ya Bapa, berkati rumah tangga mereka masing-masing yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati roh jiwa tubuh mereka. Aku perdamaikan setiap roh jiwa tubuh mereka yang mendengar firman ini oleh kuasa darah Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh diberkati, supaya hidupnya diubah menjadi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkat kedua tangan saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ada rekening di sini. Saudara belajar menabur. Ya, perbuatan saudara dilihat oleh Tuhan Yesus. Berapapun yang saudara tabur, taburlah dalam taburan yang benar. Ya, nanti akan menghasilkan buah-buah yang baik seperti itu. Ya, ada rekening Gereja Betani Jakarta. Silakan saudara menabur berapapun. Tuhan Yesus yang akan melihat taburan saudara. Haleluya, terima kasih. Tuhan memberkati.